Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya tergantung niatnya. Kalau niatnya, cuman biasanya kalau jandanya mudahan niatnya jarang yang lempeng biasanya. Niatnya niat tos-tosan gitu kan. Niat tos-tosan. Ibadah sosial itu tidak kalah nilainya dengan ibadah ritual. Jadi kalau tertutup jalan ke arah ibadah ritual, kenapa tidak kita alihkan kepada ibadah yang sosial tadi? Ini yang saya maksud. Ini yang saya maksud. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kalau tertutuplah pintu ke arah ibadah ritual, kenapa tidak kita salurkan lewat ibadah yang sosial? Padahal nilainya tidak kalah dengan ibadah ritual itu tadi. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, tujuan penciptaan manusia adalah untuk ibadah. Ibadah itu ada yang langsung kepada Allah, namanya ibadah ritual. Ada yang tersalur melalui kehidupan sosial kemasyarakatan, namanya ibadah sosial. Nilainya sama. Nilainya sama. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, jadi bagaimana cara kita beribadah? Itu udah paket. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, di sini bedanya agama samawi dengan agama budaya. Kalau agama budaya, ibadah mereka bikin sendiri. Kenapa? Tuhannya mereka temuin sendiri. Mereka percaya di pohon ada kekuatan. Lahirlah upaya pendekatan kepada kekuatan yang ada di pohon itu. Lalu malam-malam tertentu dia bikin ibadah sendiri. Dia bawa lisong, dia bawa telur 7, dia bawa kembang 7 rupa, dia taruh di bawah pohon itu. Mbah, ini ayam putih, ayam belang. Dari sejak zaman dulu, keyakinan selalu membawa tata ibadah tersendiri. Terlepas dari bahwa itu menyimpang ya, tapi keyakinan mendorong seseorang untuk berhubungan dengan yang dia yakini. Ini kan intinya. Keyakinan seseorang kepada sesuatu mendorong dia untuk melakukan berhubungan dengan yang dia yakini itu. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dia yakin di pohon waro itu ada Mbah Jembrong. Mbah Jembrong itu kesukaannya apa? Petek. Ya biar susah dia cari itu petek. Keyakinan mendorong seseorang untuk melakukan hubungan dengan yang dia yakini itu. Ini sejak zaman primitif. Saya lihat nenek moyang kita begitu, suku-suku Dayak di pedalaman begitu. Asal keyakinan melahirkan tata cara peribadatan sebagai media komunikasi antara dia dengan yang dia yakini. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa Tuhan dengan agama nggak boleh pisah, nggak boleh dipisah. Nggak bisa Tuhan yes, agama no, nggak bisa. Tuhan dengan agama itu paket. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, di zaman sekarang ada tuh yang namanya orang-orang agnostik. Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya, agama bikin sendiri. Tata cara peribadatan bikin sendiri. Tuhan diatur. Nah, dalam logika yang sederhana kan pernah saya sampaikan, saya kepengen dekat sama gubernur. Bagaimana caranya? Ya saya harus ikuti jalan yang telah diatur oleh protokolernya gubernur. Mirip-miriplah para nabi dan rasul itu protokolernya Allah. Ada tata tertib, ada tata cara. Nggak bisa mau ketemu gubernur bikin aturan sendiri. Apa mbahmu gubernur itu? Tuhan dan agama itu paket. Nggak bisa Tuhan yes, agama no. Nggak bisa. Itu merupakan paket. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati,
Ubudu wahidu, hendaklah engkau punya tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Hanya menyembah Allah saja, tidak mengkombin, tidak mengawinkan dengan yang lain. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ubudu wahidu, hendaklah engkau punya tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Hanya menyembah Allah saja, tidak mengkombin, tidak mengawinkan dengan yang lain, tidak mengawinkannya. Ya tadi itu sudah saya kasih contoh, tahajud ya tahajud, tapi belum malam kalau belum ketemu buah kakung. Ini namanya tidak wahidu, tidak tauhid rububiyahnya masih harus diservis. Tauhid rububiyahnya. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, sebab di dalam penyembahannya kepada Allah dia masih mengundang yang lain. Nah, jadi kita sudah yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Dia orang yang begitu itu kalau sama Allah sembahyang tapi sama mbah jalan terus, bagaimana? Tauhid uluhiyahnya benar, tapi tauhid rububiyahnya rusak. Dan itu perlu diservis, perlu diservis. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kenapa kita perlu menegakkan tauhid rububiyah? Hanya menyembah kepada Allah saja. Kenapa? Sebab Rabbukum itu Tuhan yang kau sembah dengan tauhid rububiyah tadi, Allazi khalaqakum, dialah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, gak ada yang lain yang menciptakan kamu, cuma dia itu. Maka cuma dia itu sajalah yang pantas kamu sembah. Mafhum mukhalafahnya, jangan menyembah yang tidak menciptakan kamu. Ini kan rasio. Jangan menyembah yang tidak pernah menciptakan kamu. Mencipta lain dengan membuat. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kedalaman katanya luar biasa. Fil balaghati, surah yang akan kamu bikin itu nanti, hiya mislahu, sebanding dengan Al-Quran. Dalam hal apa? Fil balaghati, kedalaman makna. Wa husnin nazami, keindahan susunan kata, keindahan susunan bahasa, keindahan nazom. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, wal akhbari, bisa juga wal ikhbar. Wal ikhbari minal ghaib, tapi lebih umum wal akhbari minal ghaib, dan pemberitaan tentang alam ghaib. Kalau memang kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buat satu surah saja. Mim mislihi, kalimat min menjelaskan kalau memang kamu akan bikin itu surah yang sebanding, senilai dengan Al-Quran dalam hal kedalaman makna, keindahan bahasa, dan kabar gaib, berita gaib. Wal akhbar anil ghaib. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ini kita lihat nih, agak mundur lagi dikit. Al-Quran, semua nabi itu kan dikasih mukjizat, ya, dalam hal-hal yang tertentu. Keistimewaan itu selalu diberikan Allah. Kalau kepada nabi dan rasul itu disebut mukjizat. Kalau kepada orang taat yang dicintai Allah itu disebut karomah, keramat. Kalau kepada orang yang biasa-biasa model kita, namanya ma'unah, ma'unah. Kalau kepada orang geblek, brengsek, tapi luar biasa juga kejadiannya, namanya ihanah. Ihanah bisa juga istidraj, ihanah.
Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, geblek brengsek nggak beriman tapi bisa melakukan hal yang luar biasa, ihanah namanya, menghinakan, ngenyek. Allah ngenyek sama tuh orang kayak begitu, ihanah. Kalau Nabi dan Rasul mukjizat, orang nggak bisa. Dan mukjizat terlepas dari kausal, hukum sebab akibat, nggak bisa dipelajari, nggak bisa dilakukan sekehendak Rasul, nggak bisa. Sebagaimana juga karomah, nggak bisa sekehendak orang yang diberikan itu oleh Allah. Kalau sekehendak hatinya, satu saat iblis masuk, dia main-mainin untuk keramat. Dulu ada cerita, saya pernah cerita barangkali. Di Jawa ada wali. Wali di Jawa kan sering pakai belangkon. Ini wali ahlul khutwah. Ahlul khutwah itu orang yang hatinya terdetik pengen ke sono nih, sampai itu namanya ahlul khutwah. Pengen ke sono nih, ada di sono. Itu ahlul khutwah, karomah. Ini si wali kalau tiap hari Jumat sembahyang Jumatnya di Masjidil Haram pakai belangkon. Satu hari begitu dia duduk iktikaf di masjid, di Masjidil Haram, semua topi putih, dia doang atuk lain nih belangkon. Aneh, Arab iseng. Ini kayak mau telur di atas. Dia tepak tuh belangkon sama Arab, plek aja, miring gitu belangkon. Begitu belangkon miring, orang ngerasain bumi miring. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, bumi miring, pada bingung semua. Ini dongeng tapi untuk menjelaskan karomah. Pada bingung semua. Akhirnya ada wali juga di Mekah kontrol Masjidil Haram. Dia lihat belangkon miring. Nih biangnya nih, biangnya di sini nih katanya. Dia benerin lagi tuh belangkon begitu, rata lagi, lempeng lagi bumi. Nah yang kayak begini terjadi bukan kemauan si wali sendiri. Nah, kalau dia sendiri yang mau, satu saat iblis masuk ke hatinya, main belangkon melulu. Macam-macam udah gue putar nih belangkon ini. Nah, zaman dulu umumnya mukjizat para nabi itu material indrawi. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, material indrawi artinya bisa disaksikan langsung oleh indera manusia. Ya, misalnya tongkat Nabi Musa itu barang kelihatan jadi ular. Terus Nabi Ibrahim dibakar nggak kebakar, itu kelihatan langsung. Terus Nabi Isa dengan izin Allah nyembuhin orang kusta, itu kelihatan mukjizat. Nabi kita diberikan mukjizat yang imaterial, non indrawi. Karena itu kekal. Mukjizat-mukjizat zaman dulu, nabinya mati, habis. Tongkat hilang. Tetapi mukjizat yang imaterial seperti Al-Quran ini abadi terus selamanya. Dan kehebatannya dari susunan bahasa, dari kedalaman arti, dari isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung dalam Quran, bahkan berita tentang masa depan yang paling depan, alam gaib, yaitu akhirat. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dan yang aneh, ada ayat Quran yang negor Nabi. Kalau emang bikinan Nabi Muhammad itu Quran, ngapain negor diri sendiri, gengsi amat? Saya temukan di 3 tempat ayat Quran yang negor Nabi, Pak. Saya lupa surahnya, tapi salah satunya saya sampaikan di sini. Satu hari Nabi lagi dakwah di kalangan elit Mekah, ya para eksekutif dah, elit-elit Mekah. Datang Abdullah bin Umi Maktum, orang buta. Nah orang buta namanya kan kagak ngerti situasi dan kondisi, nyelonong aja dari belakang, teriak, Muhammad, ajarkan saya yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Nah, Nabi
dalam hati Nabi nih kagak ngerti urusan amat nih orang, kagak ngerti urusan orang. Gua kan lagi dakwah di kelompok elit ini. Ntar dulu dalam hati beliau. Ibu bapak saudara-saudara hadirin yang saya hormati, beliau agak masem mukanya, lalu berpaling nggak ngelayanin Umi Maktum. Turun, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kalla. Kenapa begitu Muhammad? Kenapa bermasa muka dan berpaling waktu datang orang buta menanyakan agama? Kalla, lagi-lagi jangan begitu Muhammad. Ibu bapak saudara-saudara hadirin yang saya hormati, beliau agak masem mukanya, lalu berpaling nggak ngelayanin Umi Maktum. Turun, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kalla. Kenapa begitu Muhammad? Kenapa bermasa muka dan berpaling waktu datang orang buta menanyakan agama? Kalla, lagi-lagi jangan begitu Muhammad. Ibu bapak saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ngapain sih negor diri sendiri? Kalau memang Quran bikinan Muhammad, nggak bakal ada ayat yang kayak begitu tuh. Sensor. Gengsi bang, gengsi. Gengsi. Entoh itu ada dalam Quran, nggak diumpetin sama Nabi. Gentleman, saudara-saudara, ini ayat ngeritik saya nih. Ya Allah, tuh nyari pemimpin gentleman begitu kan susah. Ada 3 tempat ayat-ayat yang negur Nabi, langsung turun itu. Jangan begitu Muhammad. Kenapa bermasa muka waktu datang orang buta minta diajarkan agama? Kalla, lagi-lagi jangan begitu. Ya Allah, kalau memang ini bikinan Muhammad nih Quran, nggak bakal ada tuh ayat yang kayak begitu. Ibu bapak saudara-saudara hadirin yang saya hormati, wallahu a'lam bissawab. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.